Sebelum belajar kita seperti biasa membaca Asmaul Husna dulu. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Silakan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Keadaan kita untuk saat ini baik dan sudah siap untuk melaksanakan itu pelajaran ataupun belajar informatika. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya. Ahmad Fauzan, kemudian Aisyah Abdillah. Hadir, Pak. Hadir. Iva, Ayu Dwi. Halo, halo. Hai. Hai. Oke, kita uji lagi untuk berhitung. 1, 2. Ya, saya tunjuk saja ya. Oke. 3. Oke. Masih ada konsentrasinya. 5. Oke, terima kasih. Berarti masih konsentrasi dan masih ada tingkat keseriusan kita dalam mengikuti pelajaran ini. Dan kita lanjut. Berikutnya, sebelum kita belajar di labor ini, seperti biasa, setiap kali pertemuan itu kita sepakati dulu aturan kita di labor ini, aturan kita di lab ini. Dan kira-kira usulan dari Ananda sekalian, apa saja aturan yang akan kita sepakati nanti? Yang pertama, aturan kita di labor ini tidak boleh. Oke, tidak boleh keluar masuk labor. Apalagi mungkin? Yang pertama tadi tidak boleh keluar masuk labor, tidak boleh membawa makanan dan minuman. Aisyah ya, membersihkan labor kembali setelah dipakai. Setelah kita pakai nantinya. Jadi dengan nanti kan begitu kita siap PBM ini, materi kita ini untuk hari ini, silakan bereskan kembali. Dan contohnya mungkin ada yang kulit permennya mungkin kalau ada di meja ataupun di bawah keyboard, kemudian kursi kita rapikan kembali. Jadi itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ini mohon untuk dilaksanakan nantinya. Kita lanjut. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Membuat presentasi dengan PowerPoint, Pak. Oke, membuat presentasi dengan PowerPoint. Jadi materi kita sebelumnya untuk informatika fase E kelas 10 itu kita sudah membuat presentasi menggunakan PowerPoint, di mana ini adalah elemen teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya itu menggunakan presentasi menggunakan PowerPoint. Dan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan kita pembelajaran hari ini itu yang pertama, melalui presentasi dan demonstrasi nantinya
peserta didik ataupun kita dapat menjelaskan aplikasi perkantoran, aplikasi pengolah presentasi dengan menjawab benar soal pada asesmen formatif. Jadi nanti kita langsung ada post testnya. Kemudian yang keempat itu melalui penugasan dan praktik, peserta didik dapat menjelaskan masalah pada latihan mendesain menggunakan Canva sesuai dengan job sheet ataupun lab sheet yang kita bahas nantinya. Kemudian berikutnya, dari materi kita ini, dari materi Canva ini, dan yang perlu kita ingat, kita kaitkan dulu dengan keadaan kita. Dan mungkin setelah nanti Ananda tamat dari sekolah ini, ada mungkin yang langsung ingin bekerja, ada mungkin yang langsung kuliah, dan dimanapun posisi kita nanti tidak terlepas dari media presentasi. Kamu kuliah nanti, kita kuliah nanti. Kemudian berikutnya, dan ini mungkin ada sedikit kata-kata mutiara, kata-kata motivasi untuk kita bersama. Dan bahwasanya pentingnya teknologi itu dia bahwasanya teknologi telah merubah segalanya dan teknologi itu menyatukan masa depan kita. Dan namun yang harus kita ingat juga bahwasanya dengan teknologi itu pula lah kita dapat maju. Dan setiap teknologi pasti dia memiliki resiko. Dan setiap teknologi pasti dia saat ini. Saat ini tidak ada orang yang tidak menggunakan teknologi lagi. Tidak ada orang yang tidak pandai menggunakan teknologi lagi. Dan jadi berikutnya kita masuk ke kegiatan inti kita. Dan di sini itu kita disajikan nanti sebuah kasus. Dan disajikan nanti kita sebuah kasus, yaitunya mendesain presentasi. Nah, silakan berdiskusi dulu. Berdiskusi itu samping kiri kanannya, berarti 3-3, tidak usah diputar dulu kursinya, tapi tetap di samping kiri kanan saja. Diskusinya itu kira-kira apa itu kelebihan Canva itu? Kenapa orang menggunakan Canva saat ini? Silakan diskusi dulu, waktunya 5 menit. Kelompok Canva, kelebihan Canva itu adalah salah satunya memiliki elemen yang menarik daripada PowerPoint. Kalau PowerPoint itu memiliki desain yang sangat sedikit, sedangkan Canva memiliki elemen yang banyak dan lucu-lucu. Demi menghemat waktu kita lanjut berikutnya. Itu media pembelajaran kita, coba kita lihat dulu. Ini Oke, untuk kali ini kita akan mengikuti program pelatihan khusus teman-teman, yaitu belajar Canva untuk beberapa pertemuan. Hari ini seperti yang disampaikan tadi, itu elemennya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dan kemudian kita lanjut aplikasi pengolah presentasi menggunakan Canva ataupun berbasis Canva. Nah, ini kelas kita, kelas 10 ataupun fase E. Nah, lanjut, apa CP kita, capaian pembelajaran kita. Kita lihat, apa yang kita harapkan dari materi ini nanti, itu pada akhir fase E ini, peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan. Dan berbagai aplikasi secara bersamaan, dan mengoptimalkan untuk berkomunikasi dan mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi referensi konten tersebut. Dan kita lihat tujuan tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, melalui presentasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan aplikasi perkantoran, aplikasi pengolah presentasi dengan menjawab benar soal yang ada pada post test nanti. Kemudian yang kedua, tujuan PowerPoint. Yang keempat, melalui penugasan dan praktek, peserta didik dapat menjelaskan masalah pada latihan mendesain menggunakan Canva pada lab sheet. Oke, cara membuat Canva, mungkin ini sudah tahu ya, karena sudah tidak asing lagi bagi kalangan pelajar Canva ini.
buka Canva, kemudian telusuri layout presentasinya, itu kemudian yang ketiga sesuaikan desain kita. Tujuan kita apa? Berarti desainnya harus kita sesuaikan. Apa materi kita harus sesuai dengan materi desain kita. Kemudian buatlah slide yang memikat hati. Maksudnya apa? Kerjakan ini nanti. Dan silakan kerjakan, baca lab sheet-nya dulu, kerjakan latihannya. Lab sheet ini terdiri dari 3 lembar. Yang pertama ada materi Canva kita, yang keduanya juga materi, yang ketiga itu nanti ada yang berbentuk ini. Dan ini silahkan dibuat di desain kalimat ini. Dan aku belajar membuat slide presentasi dengan Canva. Aplikasi pengolah presentasi dengan media Canva. Jadi silakan minimal hanya ada 2 slide saja. Oke, saya bagikan ya. Lanjutkan latihan itu. Oke, terima kasih Bapak. Dan yang pertama baca lab sheet-nya terlebih dahulu, telaah lab sheet-nya terlebih dahulu, baru bekerja. Dan kalau nanti sudah, itu silakan persiapkan komputernya, kemudian peralatannya, dan dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan kita dalam kerja. Contoh, kalau seandainya di bawah meja itu ada kabel-kabel, jangan sampai tersimpak pula itu nanti. Kemudian konslet pula, terbakar pula dirimu nanti. Nah, jadi jangan sampai apa pula nanti. Oke, kita lanjut. Silakan dikerjakan. Berarti yang tadi itu tak foto. Film apa ya? Ini jangan buang atau terpisah-pisah filenya. Iya. Keluarkan imajinasinya untuk mendesain sebagus mungkin.
Nah, sambil bekerja, nanti penilaian yang dilakukan nanti itu untuk materi atau untuk pertemuan ini itu ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap itu adalah sikap kita dalam pembelajaran ini, sikap kita di labuan ini, dan itu nanti. Kemudian yang keduanya penilaian keterampilan, hasil kita, hasil kerja kita hari ini. Dan dibuktikan nanti dengan output yang sudah kita buat di komputer kita masing-masing. Kemudian pengetahuan, penilaian pengetahuan, habis ini kita nanti ada post testnya. Dan ada post testnya seperti biasa, link post test itu nanti dikirim ke grup. Atau kalau seandainya tidak ada nampak link apanya di grup, boleh kamu scan barcode ini. Ini bisa, barcode yang ada di lab sheet-nya. Nah, itu boleh di scan langsung. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sedikit lagi ya.
antara PowerPoint dengan Canva? Kalau misalkan di Canva itu fiturnya lebih banyak kan, sedangkan di poin-poin itu sangat terbatas. Oke, terbatas. Itu beda yang sangat mendasar sekali. Kalau di PowerPoint itu dia terbatas fiturnya. Tetapi kalau seandainya di Canva itu dia sudah ada template jadinya yang sangat banyak sekali. Apalagi kita masih menggunakan akun belajar ID, itu lebih banyak sekali. Dan itu perbedaan ataupun setelah dianalisa oleh teman kita, jadi itulah yang menjadi hasil analisanya oleh si Gita. Berapa soal di post itu di Google Form itu? Oh, digituin aja. Bagus tuh. Itu bagus tuh. Melaksanakan proses itu kira-kira dan itu apa kesulitan kita dalam bekerja ini untuk materi hari ini? Kesulitan atau masalah yang kurang stabil dan nah sudah siap ya? Kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Dan yang pertama, sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini, itu kita refleksi dulu pelajaran kita hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Silakan Cynthia. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya. Oke, tambahkan si Mutia di samping si Dilan. Tambahkan kat keras. Apa yang dipelajari hari ini? Dipelajari hari ini yaitu mulai dari keunggulan Canva dari PPT dan cara membuat Canva menjadi lebih menarik dan manfaat Canva bagi sarana pendidikan dan sarana Pendidikan, kemudian bisnis. masyarakat. Oke, terima kasih. Dan itu yang dapat kita ambil materi untuk hari ini. Dan kemudian selanjutnya apa kesimpulan kita dulu? Kesimpulan kita di sini bahwasanya dengan belajar ataupun dengan membuat slide PowerPoint ataupun slide presentasi menggunakan Canva itu tampilannya lebih baik ataupun lebih bagus dan menarik, di mana dia sudah menyediakan langsung template-template siap saji. Ya, template siap saji berdasarkan keinginan dan selera kita. Apapun materi kita ada template-nya. Apapun yang akan kita buat, tentang apapun yang akan kita buat itu sudah ada template-nya yang didesainnya. Dan kemudian selanjutnya, apa perasaan Ananda belajar hari ini? Dan apa perasaan kita mengikuti pembelajaran ini? Silakan. Perasaan kita kan yang kita rasakan Happy senang, Alhamdulillah, senang karena materinya itu lebih menarik. desain digital dalam Canva. Oke, karena dia langsung menggunakan desain digital di dalam Canva. Jadi itu perasaan kita untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita lanjut. Apa kendalanya tadi? Kesulitan tadi sudah diapakan oleh si Dila tadi. Dan kesulitan kendalanya. Jadi terkendala di sini adalah mengenai jaringan komputer, jaringan internet. Dan karena Canva ini dia itu menggunakan
online ataupun sifatnya online itu tergantung kepada jaringan internet. Terkadang ada jaringan internet yang bermasalah, yang lelet dan lain sebagainya. Jadi terganggulah kepada kegiatan kita untuk hari ini. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu kita akan untuk minggu depan ya. Silakan kamu baca bukunya di rumah, baca materinya di rumah. Itu kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Ya, silakan bahas itu apa itu algoritma, kemudian apa itu pemrograman itu sendiri. Dan mungkin kalau pemrograman itu kita kenal mungkin ada Python, ada mungkin bahasa C dan lain sebagainya. Jadi nanti aplikasi dari flowchart ataupun dari algoritma yang akan kita buat, kita aplikasikan melalui bahasa pemrograman nantinya. Oke. Bisa kita pahami itu untuk minggu depan ya. Kita masuk kepada algoritma pemrograman. Selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan dengan pembelajaran hari ini, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini itu adalah sukses dan sesuai dengan keinginan kita, dibuktikan dengan hasil kerja kita untuk hari ini untuk mendesain sebuah PowerPoint mendesain sebuah presentasi menggunakan Canva itu sekitar 90% Ananda semua sudah bisa, Ananda semua sudah memahaminya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kita untuk pembelajaran kita hari ini, dan kita berikan aplaus dulu untuk kita bersama. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, dan alangkah indahnya kita berdoa dulu berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Oke, terima kasih. Ingat tadi ya, keluar nanti itu silakan silakan bersihkan ataupun rapikan tempat duduk dan mejanya kembali. Oke, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.